Oke, kembali lagi di Sojadi Pandit dan kali ini gue akan bahas satu pertandingan yang menurut gue sangat luar biasa, menunjukkan sepak bola modern dan memang pertandingan yang tentu saja menjadi sangat layak untuk kedua tim berada di peringkat 1 dan 2 klasemen Premier League sekarang, yaitu adalah pertandingan antara Manchester City berhadapan dengan Liverpool. Oke. Dan kita mulai dulu dari starting line up. Manchester City seperti biasa merotasi pemain-pemain di lini depan mereka, yaitu sering dilakukan oleh Klopp lagi Pep yaitu dengan Sterling, kali ini Foden dan juga Gabriel Jesus, bukan seperti biasa Mahrez atau mungkin si Grealish, tapi memainkan Sterling dan juga Gabjes, untuk menemani Phil Foden. Dan Liverpool seperti biasa dengan formasi 4-3-3, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson itu hampir selalu bisa bermain. Alcantara, Fabinho, Henderson sesekali diganti oleh Naby Keita memang. Dan di depan Mane, Salah dan Jota. Ya, kita tahu memang trio ini memang sulit untuk diganti. Mungkin Jota bisa diganti sesekali oleh Luis Diaz. Tapi yang dua inilah, Mane, Salah ini memang hampir selalu bermain untuk Liverpool. Baru di babak pertama, ini masuk jalannya pertandingan, baru di babak pertama kedua tim langsung ngegas. Dan kelihatan memang City ini memanfaatkan statusnya sebagai tim tuan rumah, bermain lebih banyak lah peluangnya. Bahkan di menit-menit awal kalau nggak salah itu sudah dapat peluang yang sangat berbahaya dari Sterling yang mendapatkan umpan dari seorang Gabjes. Dan hampir saja sontekannya itu padahal harusnya ke atas ya, karena posisinya sudah one on one dengan kiper. Dan kiper itu pasti akan mengantisipasi bola bawah, dan harusnya Sterling bisa memanfaatkan itu dengan mungkin lob atau mungkin tendangan ke atas, tendangan kencang ke atas. Ternyata dia malah memilih tendangan pelan ke bawah dan masih mampu diantisipasi oleh Alisson Becker. Nggak ada masalah. Semenit atau 2 menit berselang, Kevin De Bruyne melakukan tendangan dari jarak jauh dari luar kotak penalti, membentur atau istilahnya deflection, kena kolongnya Matip, dan itu justru bola itu berubah arah sehingga Alisson tidak bisa menahan bola tersebut. Dan akhirnya gol pertama di menit kelima itu hadir dari Manchester City. Memang secara overall di babak pertama, setelah itu pun City mendapatkan banyak sekali peluang untuk menambah jumlah gol. Memang kita lihat Liverpool sempat menyamakan kedudukan lewat Diogo Jota. Salah satu gol yang menurut gue itu memanfaatkan benar-benar 1/10 mungkin kesalahan dari City, di mana salah clearance kalau nggak salah di crossing dengan begitu luar biasa oleh Robertson, dan di situ udah ada Trent Alexander-Arnold cutback yang luar biasa. It's a good goal menurut gue, karena kembali itu menurut gue itu set play ya, dimana sudah dilatih bahwa ketika fullback kiri atau fullback kanan mereka melakukan crossing antara Trent ataupun Robertson di kotak penalti, itu sudah ada mungkin 4 pemain yang menyambut bola, dan itu yang dilakukan oleh Liverpool untuk membobol gawang Manchester City 1-1. Game on menurut gue, karena setelah itu benar-benar luar biasa. Dan gue melihat memang City lebih unggul di babak pertama, lebih banyak mendapatkan peluang, banyak sekali peluang. Kalau nggak salah Kevin De Bruyne lah, Joao Cancelo lah, itu berkali-kali itu dapat peluang, dan itu memanfaatkan kembali lagi kelemahan dari dua wingback Liverpool. Kita tahu Liverpool selalu bermain ngepres, dan itu tunjukkan pada pertandingan kali ini, main ngepres. Dan ketika ngepres itu 6 pemain yang melakukan pressing, 3 penyerang dan 3 gelandang, menyisakan 4 pemain belakang. Dan City dengan sangat cerdas, Pep ini tahu bahwa Liverpool akan bermain dengan seperti ini, sehingga dia melakukan strategi yang luar biasa dengan sering melakukan true pass, antara true pass datar maupun true pass lob langsung kepada pemain-pemain di lini depan, dan itu berkali-kali menembus. Passing yang dilakukan oleh City ini luar biasa, karena passingnya itu ke belakang lini pertahanan, bukan ke bola 50-50, benar-benar memanfaatkan celah di antara 4 pemain belakang ini, dan itu berkali-kali bisa menembus lini pertahanan dari Liverpool. Cuman memang kembali lagi, masalah dari City ini, kekurangan dari City ini bukan dari sisi permainan, tetapi dari sisi finishing. Mereka tidak punya killer di depan. Kalau kita lihat dari starting line up pun, di lini depan itu Gabjes itu main di sebelah kanan, praktis bermain di sayap kanan. Sterling bergantian dengan De Bruyne di tengah, di kiri Foden.
Bernardo Silva pun seringkali bantu di tengah. Jadi benar-benar praktis mereka ini secara possession, secara skill, secara passing mungkin mereka luar biasa, tapi secara finishingnya ini yang menjadi permasalahan dari Manchester City. Dan terbukti lagi, banyak sekali peluang yang harusnya bisa menjadi gol di babak pertama, tapi mereka tidak mampu mencetak gol. Masuklah baru di menit 36. Bagaimana crossing yang menurut gue ini kelas dunia dari Joao Cancelo. Gabjes yang melakukan pergerakan. Ada Trent Alexander-Arnold sebenarnya yang mampu mengejar, mampu melakukan intercept, setidaknya mengganggu. Tetapi bukannya diikutin malah ditinggal. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari lini defense Liverpool. Trent Alexander dan Robertson kita tahu dari sisi attack memang mereka punya kelebihan yang luar biasa. Menurut gue salah dua bisa dikatakan termasuk jajaran dalam back sayap ofensif terbaik. Tapi dalam sisi defense mereka ini sering jadi problem dari Liverpool. Terbantu adanya seorang Van Dijk yang beberapa kali melakukan penyelamatan penting, melakukan tackle-tackle yang luar biasa, melakukan intercept yang luar biasa, mampu melit lini pertahanan dari Liverpool. Dan gol yang dari Gabjes ini kelas ya, benar-benar latihan, sama seperti golnya Liverpool sebenarnya, dimana crossingnya itu mengincar tiang jauh, dan kali ini Gabjes langsung mendapatkan kondisi one on one sehingga dia langsung eksekusi langsung, dan luar biasa memang gol yang sangat layak untuk City mengingat begitu banyak peluang dari City di babak pertama. Babak kedua baru dimulai Liverpool benar-benar langsung kesetanan. Benar-benar mereka langsung melakukan serangan-serangan kepada Manchester City dan langsung mendapatkan gol bahkan di menit 46. Sadio Mane lewat passing true pass yang luar biasa dari Mohamed Salah. Kembali lagi memanfaatkan space, memanfaatkan kekosongan dari lini pertahanan masing-masing. Dan kali ini City. Dan di babak kedua, di awal-awal benar-benar Liverpool itu banyak sekali mendapatkan peluang juga. Kita ingat beberapa kali mereka melakukan counter attack transisi yang sangat cepat. Salah melakukan passing kalau nggak salah ke Diogo Jota dan mampu di save. Dan itu yang membuat pertandingan ini begitu seru. Akhirnya sempat City mendapatkan gol ketiga lewat, ya kembali lagi, memanfaatkan transisi, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain Liverpool, terutama di sisi wingback yang selalu mampu digempur habis-habisan. Dan Sterling kalau kita lihat memang sangat tipis kalau gue bilang. Offset yang begitu sangat tipis, ya kalau nggak salah beda setengah senti kalau nggak salah. Jadi menurut gue sangat tidak beruntung ya. Terus nyaris abis itu bertukar serangan, saling balas-balasan. Bener-bener kelihatan kualitas dari dua pemain ini ya. Dua pemain ini memang dua tim ini menurut gue adalah dua tim terbaik di Liga Inggris. Dan di match ini terbukti bahwa mereka itu benar-benar menyajikan penampilan yang luar biasa, pertandingan yang sangat berkualitas. Masuklah Luis Diaz menggantikan Diogo Jota, Riyad Mahrez menggantikan Sterling, Naby Keita menggantikan Jordan Henderson, Grealish menggantikan Gabjes. Ya memang Gabjes ini berapa kali juga mendapatkan peluang yang bisa sebenarnya dipassing. Sebenarnya bisa dipassing. Dia babak kedua itu peluang kalau nggak salah dia sudah melewati dua pemain, gawang sudah kosong, bukannya dipassing ke De Bruyne atau Foden, dia malah shooting dan akhirnya nggak gol gitu. Dan ada juga di situasi bahwa dia bisa passing, dia malah shooting padahal dari sisi yang sulit gitu. Dan itu yang membuat memang inilah yang menjadi permasalahan dari City. Mereka tidak punya killer. Ya shootingnya itu masih banyak yang melebar, masih banyak yang lemah, masih banyak yang kurang meyakinkan untuk menjadi gol. Dan sedangkan Liverpool membuktikan bahwa mereka mempunyai pemain-pemain yang sifatnya killer, yaitu dari diri Diogo Jota, Mane dan juga Salah. Tidak butuh banyak peluang, tidak butuh istilahnya sebanyak City lah peluangnya istilahnya, tapi mereka bisa sangat efektif. Nah ini yang sulit dimiliki oleh City karena mereka tidak punya killer tadi. Dapat peluang di menit-menit terakhir, gue inget banget, Mahrez sudah benar-benar dia sudah mengambil keputusan yang tepat sebenarnya. Lobnya sudah tepat sekali karena Alisson sudah naik, tapi lobnya malah ketinggian. Nah ini yang kembali lagi menunjukkan kualitas finishing dari City masih menjadi problem. Tapi secara overall sebagai penonton netral, sebagai penonton sepak bola yang istilah tidak menjagokan keduanya, tapi this is the real match yang menurut gue sangat entertaining, sangat berkualitas, di mana kedua tim ini benar-benar menunjukkan permainan yang luar biasa. Dan ini yang seperti yang gue bilang, ini yang gue mau pertandingan seperti ini, di mana tidak ada tim yang berusaha untuk kita ngincar imbang aja, kita
yang penting nggak kebobolan lah, kita bermain hati-hati. Enggak, semua tim ingin bermain menyerang, semua tim ingin mencetak gol, semua tim setiap mendapatkan bola langsung direct, langsung mencoba mencari celah di lini pertahanan lawan supaya bisa melakukan through ball atau melakukan kombinasi atau melakukan long ball. Sangat-sangat luar biasa atraktif pertandingan kali ini dan sangat layak untuk ditonton, sangat layak untuk dijadikan dijadikan contoh untuk tim-tim lain bahwa this is a match yang kita nantikan, ini match yang kita harapkan tuh seperti ini gitu, berjalannya dengan segala kontroversi, dengan segala luar biasanya kedua tim ini, kedua pelatih ini bisa meramu strategi. Di babak pertama, di babak kedua ada warna yang berbeda dan benar-benar menurut gua dan kembali lagi ya, dengan hasil ini memang City masih berada di puncak klasemen dengan unggul 1 poin. Nah, ini akan menjadi pertandingan-pertandingan sisa 7 match ini yang akan sangat seru lagi karena selisih 1 poin doang itu masih segalanya mungkin. Oke, dan kita tahu City memang cukup banyak menghadapi tim yang pastinya akan bermain parkir bus, dan itu di situ kita lihat City apakah mampu mempertahankan posisi ini sampai ke akhir musim, dan itu masih akan sangat terbuka persaingan juara dan sangat seru. Kita akan saksikan nanti bagaimana kelanjutan dari persaingan juara yang luar biasa ini. Oke, besok mungkin gue akan kembali ke preview Champions League. Oke, kita segitu dulu yang bisa gue sampaikan hari ini. Salam sepak bola.